tidak mau puasa Ustadz, saya tidak tahu DP doa. Saya tidak mau Ustadz, saya tidak tahu lafaz niatnya. Tanya kepada ibu-ibu yang mau ke pasar. Kata mereka, besok pagi Pak, saya berniat ke pasar. Kita tidak akan tanya, bagaimana nawaitu pergi ke pasar? Ya, tentu ibu-ibu hanya akan tersenyum. Karena yang disebut dengan niat, keinginan di dalam hati untuk melakukan amalan, bukan ucapan. Maka jangan tanyakan bagaimana doanya, bagaimana lafaz dari niat tersebut. Sebab niat ini adalah pekerjaan hati. Keinginan hati untuk mengerjakan perbuatan itulah niat. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wal hamma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar semua? Senang sekali mengunjungi antum di rumah bersama dengan keluarga. Semoga sampai hari ini senantiasa dijaga kesehatannya, dibahagiakan hati, disampaikan cita-citanya, dikabulkan doanya, dan rindukan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala menerima ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk berpuasa, kata para ulama, ada beberapa rukun puasa. Rukun puasa inilah penentu dari sahnya puasa tersebut ataupun diterimanya puasa tersebut. Rukun dalam bahasa Arab adalah sudut. Makanya Ka'bah memiliki 4 rukun. Dan agama Islam ini memiliki 5 rukun. Bisa dibayangkan, bangunan itu tidak akan berdiri tegak bila mana sudut-sudutnya tidak ditopang dengan tinggi yang sejajar ataupun yang semestinya. Nah, rukun puasa yang pertama, kata para ulama, adalah niat. Niat ini, an-niyah wal qasdu. Ya, qasdus siyam. Kata para ulama, niat itu adalah maksud ingin berpuasa. Maka jangan tanyakan bagaimana doanya, bagaimana lafaz dari niat tersebut. Sebab niat ini adalah pekerjaan hati. Keinginan hati untuk mengerjakan perbuatan itulah niat. Tanya kepada ibu-ibu yang mau ke pasar. Kata mereka, besok pagi Pak, saya berniat ke pasar. Kita tidak akan tanya, bagaimana nawaitu pergi ke pasar? Ya, tentu ibu-ibu hanya akan tersenyum. Karena yang disebut dengan niat, keinginan di dalam hati untuk melakukan amalan, bukan ucapan yang ada di lidah. Maka tidak ada alasan tahun ini. Tidak mau puasa Ustadz, saya tidak tahu DP doa. Saya tidak mau Ustadz, saya tidak tahu lafaz niatnya. Bertekad dalam hati di malam hari bahwa kita ingin puasa besok hari, insya Allah itulah niat. Sebagaimana niatnya orang sholat, sedang pergi berwudu untuk siap-siap sholat, disitulah niatannya. Wallahu ta'ala alam. Rasulullah SAW katakan, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu diberikan pahala sesuai dengan niatannya. Jadi bila mana amalan itu ikhlas, maka insya Allah demikian juga pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang berniat tersebut. Dan berkenan dengan niat, ada beberapa tata cara di dalam berniat puasa ini. Yang pertama, tabyid. Tabyid itu adalah meniatkan puasa sedari awal di malam hari. Jadi berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah boleh nanti pagi hari, boleh nanti tengah hari. Di saat kita merasa kayaknya hari ini bisa tahan lapar, bisa tahan haus, teruskan saja sampai sore untuk puasa. Puasa sunnah boleh niatannya nanti siang hari atau di pagi hari tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah ada makanan hari ini? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya belum ada masakan hari ini dan seterusnya. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku akan puasa. Idzan asum. Namun untuk bulan Ramadan, pastikan bahwa niatannya harus dari malam. Paling terlambat adalah sebelum azan subuh berkumandang. Sebab Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajar. Siapa yang belum mengikat niat di malam hari, ya minimal sebelum fajar, fala siyamalahu, maka dia tidak ada puasa baginya. Maksud Pak Ustadz bagaimana? Maksudnya ketika malam hari kita kepikir besok ini saya puasa atau tidak, ragu-ragu, lebih banyak tidak mau puasa, sehingga sampai datang malam hari mau tidur kita masih ragu, besok ini tidak tahu saya mau puasa atau tidak. Alasannya ya karena banyak pekerjaan, karena kayaknya masih mau makan lagi dan seterusnya. Kalau dia tasonos itu malam,
nanti terbangun sesudah subuh, berarti dia tidak ada niat hari itu. Namun kalau dia terbangun ya, di waktu sahur, sebelum azan subuh berkumandang, dan dia mengatakan, besok atau sebentar ini saya akan puasa, ya, hari itu saya akan puasa, maka mantap, dia ada niat di dalam hati. Oleh karenanya, pastikan berpuasa itu, mau puasa Ramadan, sedari malam hari, paling lambat sebelum azan subuh berkumandang. Baru kemudian, jemaah sekalian dirahmati Allah, perlu ada ta'yin. Ta'yinnya itu puasa untuk besok. Jadi tidak boleh kita hanya mengeneralisir sebulan ini kita akan puasa. Namun kita setiap malamnya, yaitu setiap malam atau sehabis buka atau sesudah tarwi atau sebelum tidur atau sesudah atau sebelum sahur atau ketika makan sahur tersebut, bahwa ini saya akan puasakan hari ini. Rencana atau keinginan berbuat untuk puasa itulah niat. Dan para ulama Syafi'iyah mensyaratkan di dalam niat ini harus tikrar, harus berulang-ulang, yaitu setiap malam, ya, qabla al-fajr an siyami yaumut tali, yaitu setiap malam sebelum fajar, sebelum azan subuh, untuk puasa ya besoknya. Fala tughnin niyatun wahida an syahri kulli, maka tidak dibenarkan berniat hanya mengatakan saya puasakan 1 bulan ini, ya, kemudian dia tidak ulang-ulang lagi niat setiap malamnya. Tidak, harus setiap malam, ya, li'anna siyam syahr Ramadan laisa ibadatun wahida, karena puasa Ramadan ini bukan ibadat totalitas sebulan itu, namun terdiri dari setiap hari yang harus kita puasakan, ya, berbeda dengan puasa sunnah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, rukun puasa yang kedua, yang pertama apa? Yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua, rukun puasa ini, puasa kita ini akan jadi bahwa dia adalah puasa bila mana dia imsak. Apa itu imsak? Imsak itu artinya menahan diri, bukan imsak yang diteriakan 10 menit sebelum azan subuh itu, ya. Jadi imsak ini seharian, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Ada, ya, beberapa perkara yang harus kita tahan ketika sedang puasa. Dalam kitab ini dijelaskan ada 7 hal yang harus ditahan ketika puasa. Apa saja jamaah sekalian dirahmati Allah? Yaitu menahan makan dan minum. Ya, kita tidak boleh makan dan minum sejak azan subuh sampai datang azan maghrib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita ini akan kita lanjutkan pada serial Fikih Manhaji tentang rukun puasa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, laitaka